Sebenarnya saat ini hati Maxime sedang merasa tidak karuan, mungkin karena dia sangat merasa harga dirinya runtuh, sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya telah dilihat oleh seorang bocah. Walaupun Rahel adalah istrinya, tapi tetap saja di mata Maxime Rahel adalah seorang gadis yang masih kecil. Tapi walaupun begitu, Maxime harus bersikap seperti biasanya kepada Rahel. Dia akan menganggap bahwa Rahel sama sekali tidak melihatnya. Toh biasanya seorang bocah gampang lupa. Hari ini Maxime dan Rahel telah sampai di mansion yang begitu megah dengan memiliki halaman yang sangat luas, dengan paviliun unik di halaman belakang. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, sehingga mereka berdua memiliki cukup banyak waktu untuk mengurus kepindahan mereka. Rahel nampak terperangah ketika dia memasuki mansion tersebut. Apakah dia sedang bermimpi bahwa dia akan tinggal di mansion yang sangat megah dan indah itu? Namun, seketika Rahel merasa dirinya sedang terjatuh dari atas gedung yang tinggi begitu tidak sengaja melihat Maxime. Rahel merasa percuma saja dia tinggal di bangunan yang mewah itu jika ternyata dia akan tinggal dengan seorang pria yang paling menyebalkan di dunia ini. Bagi Rahel, Maxime bukanlah pangeran, tapi pria itu adalah seorang kuyang yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya membuat mimpi buruk Rahel kini telah menjadi kenyataan. Maxime tidak perlu datang lagi ke dalam mimpi buruknya, karena sekarang mereka telah tinggal bersama. Namun, Rahel sama sekali tidak melihat keberadaan satu orang pembantu pun di mansion tersebut. Hanya terdapat beberapa orang security yang menjaga di pintu gerbang. "Apa kita akan tinggal berdua?" tanya Rahel kepada Maxime. Maxime menganggukkan kepalanya, dia menjawab pertanyaan dari Rahel dengan ketus. "Tentu saja. Dan ada banyak yang harus kita bahas tentang pernikahan kita." Rupanya Maxime sudah menjelaskan semuanya kepada Rahel bahwa mereka menikah hanya selama 6 bulan, dan Maxime sudah berbicara jujur kepada Rahel bahwa sebenarnya Maxime sudah memiliki pacar. Bukan hanya itu saja, Maxime pun telah membuat peraturan bahwa semua pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh Rahel. Dengan begitu Maxime akan menganggap hutang Rahel lunas. Sepertinya Maxime sengaja tidak mempekerjakan pembantu agar dia puas mengerjai Rahel. Seperti sekarang ini, entah berapa kali Maxime memanggil nama Rahel pada siang hari ini. "Bocah, tolong buatkan aku kopi. Bocah, cepat ambilkan laptopku. Bocah, kopinya terlalu manis. Kamu harus buat lagi. Bocah, bawakan kau cemilan. Bocah, tolong carikan remote TV. Bocah, aku ingin minum. Bocah, tolong ini. Bocah, tolong itu." Semua itu sungguh membuat Rahel muak. Sudah dia prediksi bahwa Maxime akan bersikap seenaknya karena jauh dari pantauan nenek Margareta. Terlihat Rahel yang sedang mengantarkan teh manis kepada Maxime yang sedang duduk di sofa. Rupanya pria itu tengah asik menonton sepak bola di televisi. "Ini teh manis yang Om pesan," ucap Rahel. "Simpan di atas meja," suruh Maxime tanpa sedikit pun melirik ke arah Rahel. Dia sedang fokus menonton klub sepak bola kesayangannya. "Baik, Om." Rahel pun segera meletakkan satu gelas teh manis di atas meja. Gadis itu terpaksa harus pura-pura tersenyum manis walaupun sebenarnya hatinya sangat gondok. Ingin sekali menguel-nguel pria itu. Setelah Rahel pergi, Maxime pun tersenyum smirk. Hari ini dia sangat puas sudah mengerjai Rahel, seakan memiliki mainan baru. Rahel pun bergegas pergi dari ruangan tersebut, dia berjalan dengan setengah berlari pergi ke halaman belakang. Gadis bocah itu pun segera menghitung sambil menahan tawa. 1, 2, 3. Belum juga hitungan Rahel selesai, terdengar suara teriakan Maxime yang memanggil namanya dengan keras.
Rachel. Rahel pun tertawa puas. Rupanya Rahel ingin balik mengerjai Maxime, teh manis yang dia buat sebenarnya adalah teh asin. Karena yang dia masukkan ke dalam gelas bukan gula, tapi garam. Dia bukanlah seorang gadis yang gampang ditindas. Maxime yang tengah asik menonton sepak bola, dia tersenyum puas karena hari ini dia seakan telah mendapatkan mainan baru. Sedari tadi dia tidak membiarkan Rahel istirahat sedikit pun, selalu menyuruh gadis itu untuk mengerjakan apapun yang dia suruh. Maxime pun segera meneguk teh manis buatan Rahel, akan tetapi dia langsung menyemburkan teh manis yang baru saja dia seruput. Prarf. Teh manis buatan Rahel sangat terasa asin. Sehingga terdengar suara teriakan Maxime sangat keras memanggil nama gadis itu. Rachel. Maxime membersihkan mulutnya dengan tisu. Dia pun segera beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah halaman belakang untuk mengejar Rahel. Berani sekali bocah itu mengerjainya. Rahel yang sedang asik tertawa, terpaksa dia harus segera mingkem ketika melihat Maxime yang sedang berjalan ke arahnya. "Kau berani mengerjaiku?" tanya Maxime dengan nada kesal. Rahel pura-pura tidak paham. Dia memasang wajah lugu di hadapan pria dewasa itu. "Mengerjai apa? Aku cuma mengerjakan apa yang Om suruh. Teh manis buatan kamu sangat asin. Pasti kamu sengaja kan memasukkan garam ke dalam teh manisku?" Maxime bertanya dengan nada menekan. Rahel pura-pura kaget, sampai dia menutup mulutnya sendiri dengan tangan. "Ya ampun, aku pasti salah memasukkan garam. Seharusnya aku memasukkan gula." Maxime menggigit bibir bawahnya. Akting Rahel sangat jelek, Maxime tahu bahwa gadis bocah itu sedang pura-pura kaget. Dia menonyor kepala Rahel, "Kamu bukan artis. Akting kamu sangat jelek sekali. Aku tahu kamu pasti sengaja memasukkan garam ke dalam gelasku. Apa kamu tahu saat ini sedang berhadapan dengan siapa?" Maxime ingin Rahel tahu diri bahwa tidak ada satu orang pun yang berani memperlakukan Maxime seperti itu. Tidak ada yang berani mengerjainya. Maxime berkata seperti itu sambil berjalan mendekati Rahel, sehingga Rahel terpaksa harus berjalan mundur. Rahel tidak akan membiarkan pria dewasa itu menonyor kepalanya lagi. Rahel sama sekali tidak menyadari bahwa jaraknya semakin dekat kolam renang. "Apa Om lupa? Tentu saja aku sedang berhadapan dengan suamiku," jawab Rahel. Dia terpaksa harus berpura-pura tersenyum manis kepada Maxime. Seketika Maxime terdiam, dia berhenti melangkah ketika melihat Rahel tersenyum manis kepadanya. Membuat pria itu menjadi salah tingkah. Begitu pula dengan Rahel, gadis itu berhenti melangkah mundur ketika melihat Maxime berhenti berjalan mendekatinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa jarak kakinya dengan tepi kolam renang hanya terpaut setengah jengkal. Sekali melangkah mundur, Rahel akan tercebur ke dalam kolam renang. "Jangan pernah tersenyum kepadaku lagi. Senyumanmu sangat mengganggu," ucap Maxime dengan ketus. "Ya ampun, Om. Masa aku harus cemberut terus? Aku dari dulu memang murah senyum. Makanya banyak yang bilang aku ini manis." Mungkin memang pada dasarnya Rahel adalah seorang gadis yang ceria, sehingga dia menjawab pertanyaan dari Maxime dengan begitu ceria, sesekali gadis itu memperlihatkan senyuman manisnya. Maxime menghela nafas. Sepertinya Rahel sama sekali tidak merasa canggung ataupun takut kepadanya. Justru yang ada tingkah gadis itu membuat kepalanya pusing. "Aku sangat lapar. Cepat masak untukku," suruh Maxime. Dia tidak ingin berlama-lama berbicara dengan gadis itu, agar tensi darahnya terus stabil. Setelah berkata seperti itu, Maxime pun segera menjauhkan jaraknya dari Rahel,
untuk masuk kembali ke dalam mansion. Maxime sama sekali tidak menyadari bahwa di belakangnya terlihat Rachel yang sedang mengumpat di dalam hatinya. Gadis itu seakan sedang nyerocos tapi tidak bersuara sambil meninju telapak tangannya sendiri. Mungkin karena dia benar-benar gondok dengan tingkah Maxime yang sangat arogan itu. Rachel pun segera membalikkan badan. Dia terperanjat ketika dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia baru menyadari bahwa saat ini dia sedang berada di tepi kolam. Dan, biur, Rachel terjatuh dan tenggelam ke dalam kolam renang yang sangat dalam itu. Gadis itu tidak bisa berenang. Dia hanya bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Bahkan dia tidak bisa menyembulkan kepalanya ke permukaan. Maxime yang hendak masuk ke dalam mansion, dia berhenti melangkah ketika mendengar suara seseorang tercebur ke dalam kolam. Dia pun menoleh ke belakang. Maxime menghela nafas ketika mengetahui bahwa Rachel telah tercebur ke dalam kolam renang. Dia benar-benar ceroboh, gerutunya. Maxime sama sekali tidak peduli kepada Rachel, mau Rachel tercebur ataupun Rachel mengalami nasib sial apapun dia tidak akan mempedulikannya. Semua itu bukanlah urusannya. Pria itu memutuskan masuk ke dalam mansion. Namun, Maxime merasakan kakinya berat untuk melangkah. Sit. Pria itu pun mengumpat dengan pelan. Mungkin karena dia tidak mengerti, mengapa seolah-olah hatinya mengatakan bahwa dia harus menolong Rachel. Maxime pun segera membalikkan badannya, lalu berlari dengan secepat mungkin. Dan menceburkan dirinya ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan Rachel.